Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-16, surat An-Nahl. Kita lanjutkan mulai ayat 56. Surat An-Nahl, surat ke-16. Kita lanjutkan mulai ayat 56. Ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Wa yaj'aluna lillahi banat. Wa yaj'aluna lillahi banat. Subhanahu wa lahum ma yashtahun. Subhanahu wa lahum ma yashtahun.
pengetahuan itu. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Mereka orang-orang musyrik itu menyediakan untuk berhala-berhala mereka. Yang berhala-berhala itu tiada mengetahui sesuatu pun, tapi disediakan bagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini berbagai macam ritual, berbagai macam bentuk sesaji itu diberikan atau disediakan kepada sesembahan mereka selain Allah. Tallahi, demi Allah, sampai Allah bersumpah, tallahi, demi Allah, latus alunna amma kuntum taftarun. Lanya telah menunjukkan takkid sungguh-sungguh, ya pasti akan ditanya dari apa yang telah kamu buat-buat, yang telah kamu ada-adakan. Quran, hadis, Allah, Rasul tidak pernah nuntunkan semacam itu. Tetapi orang-orang musyrik mengada-adakan, taftarun, ya. Allah memberikan rezeki pada mereka, tapi sebagian rezeki dikasihkan atau disediakan, digunakan untuk sesembahan atau berhala-berhala, ya selain dari Allah. Itu Allah bersumpah pasti besok akan dimintai pertanggungjawaban di akhir. Ini kelihatannya sederhana, tapi betul-betul hal yang sangat prinsip, hal yang sangat penting. Nah, ayat-ayat semacam ini hampir tidak pernah diungkap, hampir tidak pernah dibaca. Maka kan pengajian sudah 70 tahun juga menemukan ayat-ayat begini, karena tidak ada kemauan untuk memahami Al-Quran secara keseluruhan. Makanya kami ngajak kepada Bapak Ibu, ayolah kita baca Al-Quran secara keseluruhan. Syukur-syukur Bapak Ibu setelah memahami tuntunan Allah itu terketuk hatinya, ada keimanan, ada kesadaran, sehingga berusaha untuk bagaimana yang lain juga ada kemauan untuk memahami Al-Quran secara keseluruhan. Karena bahayanya begini, yang tallahi, demi Allah, lantas alunna amma kuntum taftarun, pasti akan ditanyai tentang apa yang telah mereka ada-adakan, yang telah mereka buat-buat, yang tidak ada dasarnya dari Quran, yang tidak ada dasarnya dalam Sunnah. Ini padahal hampir merata ini, hampir merata dimanapun seperti ini. Itu bedanya pendidikan yang dilakukan Allah pada Nabi, pendidikan yang dilakukan Nabi kepada seluruh sahabat orang beriman. Itu dulu itu seluruh wahyu yang diterima Nabi itu semuanya disampaikan pada sahabat, tidak ada yang tertinggal. Seluruh wahyu secara lengkap yang diterima oleh Nabi dari Allah disampaikan kepada umat. Nah, bedanya mubalik sekarang, tokoh-tokoh agama, pengurus masjid, pengurus lembaga pendidikan,
Yayasan Organ Islam itu tidak mau mengikuti cara Allah mendidik Nabi, tidak mengikuti cara Nabi mendidik para sahabat, yaitu Al-Quran secara keseluruhan. Tapi maunya cuma yang disenangi toh itu yang dipahami, selainnya tidak dipahami. Ya, padahal Allah perintahnya itu udkhulu fisilmi kafa, dan terus menerus nyampaikan pada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrarnya itu keseluruhan. Tapi kenapa yang dilakukan hanya sebagian sangat kecil? Mungkin dari 6.600 ayat itu mungkin tidak ada 20%-nya dari ayat yang dulu oleh Allah digunakan untuk mendidik Nabi, yang oleh Nabi untuk mendidik orang-orang yang beriman. Itu secara keseluruhan. Nah, sekarang kenapa kok nggak mau memahami, memperdomani Al-Quran secara keseluruhan? Wa yaj'aluna lillahil banat, bahkan mereka menetapkan untuk Allah anak-anak perempuan. Subhanahu wa lahum ma yashtahun. Maha suci Allah, sama sekali tidak ada betulnya itu. Yang anehnya, sedang untuk mereka sendiri adalah ya itu yang anak-anak mereka yang nanti disebutkan berikutnya, itu kalau malaikat itu dipercaya mereka itu anak-anak Tuhan yang perempuan, itu dikasihkan pada Tuhan. Sedangkan anak laki-laki itu untuk mereka sendiri, itu namanya yastahun, itu namanya mengolok-olok, itu namanya menghina. Padahal wa idza busira adun bil unsa dhalla wajhu, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhu, hitam pekatlah, merah padamlah muka mereka, muswadaw wa huwa kadhib, ya, dia sangat marah, sangat malu, sangat kecewa. Yatamaro minal qaumi min su'i ma busirobi, yang menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepada mereka. Jadi dulu itu zaman jaya, zaman dulu, kalau mendengar berita anaknya lahir perempuan, itu malunya setengah mati, sampai mereka mengurung diri, malu, marah, karena menganggap zaman dulu itu kekuatan itu pada fisik, kekuatan otot. Kalau anak perempuan dianggap fisiknya nggak kuat. Makanya kalau dikabarkan punya anak perempuan, mereka malu, dianggap itu aib. Coba itu zaman sebelum Islam seperti itu. Nah, begitu Islam itu secara bertahap, ya, Allah mewahyukan pada Nabi, sebetulnya manusia itu laki-laki dan perempuan sama saja, bahwa masing-masing punya apa itu keunikan, kekhususan, iya.
karena fungsinya juga berbeda. Tapi surga ditentukan oleh iman dan amal solehnya, ditentukan oleh takwanya. Bapak Ibu pernah dengar enggak ketika terjadi Fathul Makkah? Jadi Nabi, para sahabat orang beriman setelah hijrah di Madinah cukup lama, ya sudah 7 tahunan, itu kembali ke Mekah. Terjadi Fathul Mekah. Seluruh pemuka-pemuka Mekah menerima, termasuk Abu Sufyan yang dulu menentang ingin membunuh Nabi, itu menyatakan keislaman. Sampai Nabi bersabda atau mengatakan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Itu jadi orang kerip langit masuk Islam semua. Yang di tengah-tengah itu Bilal itu ada memadakan ada orang-orang dari kepala suku, orang-orang Kubarok nggak terimanya apa? Ini kenapa kok yang ada kok anaknya hitam pekat, rambutnya berintik, bukan dari Arab, ini dari Afrika. Orang-orang sama nggak terima, marah di antara mereka, nganggap apa? Kurang terhormat. Itulah sebabnya kemudian Allah mewahyukan yang di surat Hujurat ayat 13 itu, yang di ujung akhir ada inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketakwaan seorang bukan dilihat dari tampilan casingnya. Casingnya bisa berubah-ubah, tapi yang menentukan surga atau neraka itu karena takwanya. Maka laki-laki dan perempuan itu di hadapan Allah yang membedakan takwanya, bukan yang lain-lain. Nah, zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam, itu mereka kalau dikabari punya anak perempuan itu merasa jadi aib, malu. Baru kabarnya sudah marah itu, tapi malah ngejek, katanya anak perempuan itu untuk Tuhan, sedangkan anak laki-laki untuk mereka sendiri. Nah, maka itu mulai ayat tadi 57, 58, 59. Ya 59. Ya tawaro minal qomi min su'i ma busirobi. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, malu, nggak berani keluar, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Berita apa? Berita punya anak perempuan. Sehingga setelah Islam berjalan lama, sekarang sudah muncul kesadaran. Tanya, yuk anaknya itu polangan. Alhamdulillah perempuan. Mas sekarang sama saja laki atau perempuan. Nek di anak itu sumber yang duwe mantu lanang. Nek duwe anak lanang sumber yang punya mantu perempuan. Iya kan? Kan gak model seperti umatnya kaum Nabi Lut. Nek anaknya wedok mantune ya wedok, nek anaknya lanang mantune ya lanang. Enggak begitu kan? Itu kan kaum Sodom itu yang sudah dihabiskan oleh Allah. Masih ingat kan? Para malaikat malam-malam ngetuk pintu rumah Nabi Ibrahim, para tamu. Dan terus Nabi Ibrahim kami tanya, niki kenapa para malaikat kok dalu-dalu? Dan malaikat jawab, nah ini diperintah Allah suruh membinasakan
umatnya kaum Nabi Lut itu coba dibinasakan semua. Kenapa? Karena mereka mengingkari, mereka dolim, berbuat aniaya gitu. Nah terus ini ayum sikuhu ala hunin awyatusu fituro. Nah tadi apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, rasa malu karena banyak perempuan tadi ya, ataukah akan dikubur hidup-hidup. Jadi begitu dapat kabar anaknya perempuan, terus pikirannya hanya dua, nek tetap diopeni nanggung wirang seterusnya, rasa malu selamanya, atau dikubur hidup-hidup. Bapak Ibu, ini firman Allah ini pasti terjadi. Iki orang guyunan, iki tenanan. Dulu itu orang-orang jahiliyah sangat menghina perempuan. Dan dengan Islam ini semuanya diangkat. Laki perempuan derajatnya sama. Coba kalau Islam nggak datang, masih seperti tradisi jahiliyah ini kan? Ya, ayum sikuhu ala hunin amiyatus suhu itu. Mereka berpikir setelah tahu anaknya perempuan akan tetap diopeni dengan merasakan rasa hina, rasa malu, atau dikubur hidup-hidup. Alasa amayakumun, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Itu sama sekali tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Maka secara bertahap Islam itu mengangkat derajat perempuan. Tetapi harus betul-betul mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Ada kodrat laki-laki, ada kodrat untuk perempuan. Ada takdir untuk laki-laki, ada takdir untuk perempuan. Masyarakat yang tidak terlalu pendidikan sekulernya tinggi itu biasa ya, memang punya anak hamil, ngopeni anak itu dipandang sebagai fisabilillahnya, itu amanah dari Allah. Nah sekarang dengan perempuan-perempuan Islam yang berpendidikan tinggi ala sekuler itu nggak mau punya anak. Kalau mau cuma satu atau paling banyak dua. Tapi kalau bisa nggak mau punya anak, bilangnya apa? Ngerepoti. Enggak dadak hamil, dadak nyusui, ganggu kegiatan-kegiatan sosialitanya, ganggu kegiatan-kegiatan selebritisnya. Banyak kan sekarang orang-orang terdidik sekolah yang tidak mau punya anak. Iya kan Bapak Ibu? Nah ini melewati kodratnya, takdirnya dari Allah gitu. Terus kemudian kalau sekarang angkat anak aja banyak itu. Lu kan berbeda anak angkat dengan anak sendiri. Ya. Akhirnya itu yang namanya generasi muda muslim itu relatif agak terganggu, terutama di kalangan yang terdidik sangat tinggi, pendidikan ala non-Islam. Setelah berpendidikan tinggi kemudian nggak mau punya anak, katanya ngeribeti, ribet, engkau apa nunggu dadak nyiap kiki gitu kan.
Padahal itu takdirnya dari Allah. Ini kalau mengetahui kejadian yang sebenarnya dulu membaca firman Allah ini, mestinya tidak akan melampaui dari ketentuan Allah. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mereka mempunyai sifat yang buruk, ya mathalus sawu. Makanya sering disampaikan, orang itu kalau tidak beriman kepada kehidupan akhirat, itu bisa berbuat dosa apa saja, karena merasa tidak akan ada pertanggungjawaban besok di akhirat, maka bisa berbuat dosa apa saja, bisa nekat melakukan apa saja. Itu karena tidak beriman kepada adanya kehidupan di akhirat. Walillahil mathalul a'la, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك
wala yu'akhidullahu nasa bidulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Jika Allah menghukum manusia karena kedoliman manusia, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Jadi Allah menganggap manusia yang dolim itu semuanya tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang beriman. Masih ingat kan kisahnya Nabi Nuh? Semuanya ditenggelamkan kecuali yang ikut Nabi Nuh di perahu kan? Nah, masih ingat juga itu ketika umatnya Nabi Lut, oleh Allah diperintahkan dulu untuk keluar dari negeri itu. Setelah Nabi Lut dan para beriman keluar, dimusnahkan semua. Maka istilah di sini sampai mataro alaika min dabbah. Tidak ada yang kelewatan, semuanya dimusnahkan. Sekalipun itu makhluk melata, dihabisi semua. Walakin yu'akhiruhum ila ajali musamma. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Ini setelah diutus Nabi Muhammad itu ditangguhkan. Tidak seperti kejadian pada umatnya Nabi Soleh, tidak seperti kejadian umatnya Nabi Hud, tidak seperti Nabi Lut. Jadi setelah mulai Nabi Muhammad ini itu menghabiskannya itu ditangguhkan. Makanya kenapa zaman sekarang ini orang sudah berbuat sampai nggak karuan masih terus saja? Karena memang ditangguhkan. Berbeda dengan umatnya nabi-nabi terdahulu. Umatnya Nabi Muhammad itu azabnya ditangguhkan. Di dunia hanya sebentar. Fa'idza jaa ajaluhum, maka apabila sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, ya tidak akan dapat sama sekali dimundurkan walaupun sebentar. Wala yastaqdimun, tidak bisa juga dimajukan. Itu cuma ya misalnya sudah selesai tinggal wisuda, malah meninggalnya ketika mau wisuda karena ajalnya sudah datang. Ada sudah berjuang berbulan-bulan dipilih jadi DPR, sudah terpilih tinggal pelantikan meninggal. Ada kan? Ada. Di perguruan tinggi juga begitu. Sudah berjuang puluhan tahun ingin sampai kepada guru besar. Setelah SK guru besarnya datang, belum dikukuhkan udah meninggal. Banyak kan? Banyak. Saya menilai beberapa itu sudah dinilai, sudah lengkap, belum diproses, belum SK-nya, malah sudah meninggal duluan. Nah, ini apa? Enggak bisa diajukan, enggak bisa diundur. Itu banyak juga kan, bulan puasa sudah mau berakhir, hari berikutnya hari raya Idul Fitri. Orang ngenteni Idul Fitri itu tetap meninggal itu. Ada kan? Karena saya ngelok meninggal kok ora ditunda sik sedino. Ya nggak bisa gitu kan? Ya. Ada juga seneng-senengi mau mantu. Ya kan? Sudah direncanakan sekian tahun itu mau mantu. Dan waktu pelaksanaannya mantunya itu misalnya nanti jam 8 ijab kabulnya, pagi ini subuh meninggal. Ada kan?
Ada, maka istilahnya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek wis takdire ajal datang, nggak bisa ditunda, nggak bisa didahulukan, nggak bisa dimajukan. Mula umat Nabi Muhammad ini berbuat dolim, nah, itu anggapnya itu ditunda dulu sementara di dunia. Yang nanti kalau sudah sampai waktunya nggak bisa lagi diundur. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu. Mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Nah, lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya mereka yang akan mendapat kebaikan, memutarbalikkan, berbuat dusta. Mereka katakan apa yang mereka lakukan itu kebaikan, padahal kedzaliman itu. La jaroma anna lahumun nar. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah tempat mereka. Wa anahum mufrotun, sehingga mereka segera dimasukkan ke dalam neraka. Ya, untuk sementara ada siksa kubur. Nah, siksa yang sebenarnya ketika sudah dimasukkan ke neraka. Allahi, demi Allah, laqad arsalna ila umami min qabli. Ya, sesungguhnya Allah telah mengutus para rasulnya kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang jelek. Jadi fazayyana lahumus syaiton, setan itu memutarbalikkan perbuatan yang buruk tadi dianggap baik. Ya. Perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk dianggap perbuatan yang baik. Bahwa waliyuhumul yauma walahum adabun alim. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari akhir besok, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi semua yang di dunia ini tergelincir, tertipu, tergoda oleh setan, itu namanya menjadikan setan sebagai pemimpinnya. Itu penyesalannya besok di akhirat. Itu di hadapan Allah itu padu. Setan itu cuci tangan, orang yang digelincirkan menuntut. Ya. Padu sendiri-sendiri di hadapan Allah. Nah, semuanya sudah nggak ada gunanya, karena semuanya sudah terlanjur. Maka ketika masih hidup di dunia, mari kita pahami Al-Quran, biar keimanan kita kuat, biar tidak mudah terbujuk rayu oleh setan. Maka yang kita pahami jangan hanya ayat-ayat yang peringatan toh, tapi seluruh Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Wa ma anzalna alaikal kitab, dan Allah tidak menurunkan Al-Quran illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Perselisihkan apa? Padudon antara setan di wong sing digoda itu. Padu terus mereka. Wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Agar itu menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, mula sing sedo seneng menjadikan setan sebagai sohibnya, setan menjadi apa itu teman akrabnya. Padahal Allah mendiko setan itu ngadumu mubi, musuhmu yang nyata. Kita lanjut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i maa'an. Wallahu anzala minas samaa'i maa'an. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusaqikum mimma fi butuni. Min baini farthin wa tamil labanan khalisan. Khalisan sa'iqan lis-saribin. Jadi ini intinya surat An-Nahl itu ada mulai ayat 65 sampai itu nanti terkait dengan madu, ya, yang dari perut lebah di surat 68, 69, 70 itu menjadi obat. Nah, insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Jadi ini sampai ayat 64 yang sudah kita pahami. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 65. Ya, terima kasih, semoga senantiasa memberi kesempatan untuk memahami seluruh Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkan. Ini hari Selasa, jadwal nanti malam itu di Masjid Taqwa di Katilojo 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kawan rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.